Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas mengenai algae atau protista mirip tumbuhan. Nama saya Anantasya Putri, mahasiswi FKM UINSU jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas 10 semester 3. Apa saja ya yang akan kita bahas di dalam video ini? Yang pertama ada etimologi alga, kemudian sejarah alga, definisi alga, reproduksi alga, dan fisiologi alga, kemudian ada ciri-ciri alga, klasifikasi alga, dan kelompok-kelompok alga. Etimologi alga. Desenglir alga adalah kata lain untuk rumput laut dan mempertahankan artinya dalam bahasa Inggris. Etimologinya tidak jelas. Meskipun beberapa berspekulasi bahwa itu terkait dengan algare Latin, because tidak ada alasan yang diketahui untuk mengasosiasikan rumput laut dengan suhu. Sumber yang lebih mungkin adalah aliga, mengikat, membelit. Sejarah penemuan alga. Sejarah pikologi adalah sejarah studi ilmiah tentang alga. Ketertarikan manusia pada tumbuhan sebagai makanan kembali ke asal-muasal spesies, dan pengetahuan tentang alga dapat ditelusuri kembali lebih dari 2000 tahun. Namun, hanya dalam 300 tahun terakhir, pengetahuan itu berkembang menjadi ilmu yang berkembang pesat. Referensi pertama tentang alga dapat ditemukan dalam literatur Tiongkok awal. Catatan sejauh 3000 sebelum Masehi menunjukkan bahwa ganggang digunakan oleh Kaisar Cina sebagai makanan. Huisman 2000. Kata Yunani untuk alga adalah pikos, sedangkan di zaman Romawi namanya menjadi fucus. Ada referensi awal tentang penggunaan alga untuk pupuk kandang. Ini adalah tokoh yang berpengaruh terhadap penemuan alga. Namanya Anthony Liu Wenhoek. 7 September 1674, Liu Wenhoek mengamati air danau dan memberikan deskripsi mengenai alga hijau Spirogyra. Ini adalah gambar alga hijau. Alga adalah protista yang mirip dengan tumbuhan karena tubuhnya terdapat talus. Bagian tubuhnya tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Prawi Hartono 2007. Ada 4 tipe alga berdasarkan struktur tubuhnya. Yang pertama adalah alga uniseluler. Ganggang bersel satu atau uniseluler adalah tubuh tersusun atas satu sel dan bersifat mikroskopik. Ini adalah contoh dari alga uniseluler. Lanjut ada alga koloni. Alga koloni memiliki struktur yang mengandung sekelompok sel yang berkoordinasi dan terspesialisasi. Ini adalah contoh dari alga koloni. Lalu alga berfilamen, ini contohnya adalah Oscillatoria, Microcolus, Anabaena, Rivularia. Selanjutnya ada alga multiseluler. Ganggang bersel banyak atau multiseluler adalah tubuh yang tersusun dari banyak sel dan bersifat makroskopik. Reproduksi alga. Reproduksi alga dibagi menjadi berapa ya? Mari kita simak videonya. Yang pertama ada aseksual atau vegetatif. Yang kedua ada seksual atau generatif. Reproduksi aksesual alga multiseluler adalah dengan jalan fragmentasi talus atau filamen yang menghasilkan talus atau filamen baru. Reproduksi aksesual alga uniseluler berlangsung dengan cara mitosis atau pembelahan inti. Selanjutnya, kedua inti pindah sebagian yang berlawanan pada sel dan sel membelah menjadi dua sel sitokinesis. Banyak spora aseksual alga akuatik berflagela dan motil dinamakan zoospora. Spora non-motil atau aplanospora dibentuk oleh alga yang hidup di darat. Yang kedua ada seksual atau generatif. Pada reproduksi seksual terdapat
konjugasi gamet sel jantan dan betina sehingga dihasilkan zigot. Jika gamet secara morfologi serupa, proses konjugasi dinamakan isogami. Jika gamet berbeda ukuran, maka proses konjugasi tersebut dinamakan heterogami. Ovum atau sel telur betina berukuran besar dan non-motil, sedangkan gamet jantan atau sel sperma berukuran kecil dan motil dengan aktif. Proses seksual ini disebut oogami. Ini adalah gambar dari proses reproduksi alga. Di sini adalah proses seksual. Pertama, sel matang membelah diri secara mitosis. Kemudian terbentuklah gamet positif dan gamet negatif. Terus disilangkan dengan arah yang berlawanan. Terbentuklah zigospora. Lalu zigospora tersebut membelah diri secara meiosis dan hasilnya adalah zigospora seperti ini dan kembali lagi ke sel matang. Reproduksi aseksual. Yang pertama, ada sel matang di sini membelah diri secara mitosis, lalu terbentuklah seperti ini. Kemudian terbentuk zoospora dan kembali lagi ke sel matang. Fisiologi alga. Alga sebagian besar ditemukan di perairan. Letaknya tergantung nutrisi, panjang gelombang, cahaya, dan permukaan substrat untuk tumbuh. Tetapi ada juga alga yang ditemukan di tanah. Alga mempunyai 3 macam pigmen fotosintetik. Apa saja ya? Yang pertama ada klorofil, yang kedua ada karotenoid, yang ketiga ada phycobilin. Ciri-ciri alga. Berselukariotik atau sudah mempunyai membran sel yang sesungguhnya. Uniseluler bersel satu dan multiseluler bersel banyak. Berhabitat di lingkungan air, air laut, dan air tawar. Autotrof dapat menghasilkan makanan sendiri karena memiliki klorofil. Bereproduksi secara vegetatif, aseksual, dan generatif atau seksual. Klasifikasi alga. Alga yang hidup di dasar perairan bersifat bentik. Alga yang bersifat bentik dapat digolongkan menjadi 1. Epilitik, hidup di atas batu. 2. Epipalik, melekat pada lumpur atau pasir. 3. Epipitik, melekat pada tanaman. 4. Epizoik, melekat pada hewan. Klasifikasi alga berdasarkan habitatnya di perairan. Yang pertama ada alga subaerial, yaitu alga yang hidup di daerah permukaan. Yang kedua ada alga intertidal. Alga intertidal yaitu alga yang secara periodik muncul di permukaan karena naik turunnya akibat pasang surut. Lalu alga sublitoral. Alga sublitoral yaitu alga yang hidup di bawah permukaan air. Lanjut, alga edafik yaitu alga yang hidup di dalam tanah. Kelompok alga. Yang pertama ada alga coklat, Phaeophyta. Yang kedua ada alga merah, Rhodophyta. Yang ketiga ada alga keemasan, Chrysophyta. Yang keempat ada diatom atau Bacillariophyta, dan yang terakhir ada alga hijau atau Chlorophyta. Jenis-jenis alga. Yang pertama di sini ada alga coklat dan alga hijau. Lalu ada alga keemasan, ada diatom, dan alga merah. Kita bahas yang pertama yaitu alga coklat. Warna alga coklat ditimbulkan oleh adanya pigmen coklat atau fukosantin yang secara dominan menyelubungi warna hijau dari klorofil pada jaringan. Alga coklat umumnya hidup di air laut, terutama laut yang bersuhu agak dingin dan sedang.
Alga coklat bermanfaat bagi industri makanan dan farmasi. Algin atau asam alginat yang merupakan bahan koloid dari alga coklat digunakan dalam pembuatan es krim, pil, tablet, salep, obat pembersih gigi, lotion, dan krim sehabis bercukur. Reproduksi pada alga coklat terjadi secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dengan pembentukan zoospora berflagela dan fragmentasi. Sedangkan reproduksi seksual terjadi secara oogami atau isogami. Lalu ada alga hijau. Alga hijau memiliki pigmen, hasil metabolisme, dan struktur dinding sel yang mirip dengan tumbuhan darat. Habitat alga ini di air tawar, air laut, dan tanah-tanah yang basah. Ada juga yang di tempat yang kering. Manfaat dari ganggang hijau adalah sebagai produsen dan banyak digunakan sebagai sayuran. Reproduksi alga hijau terjadi dengan reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Reproduksi aseksual terjadi dengan pembentukan zoospora, yaitu spora yang dapat bergerak atau berpindah tempat. Dan reproduksi seksual berlangsung dengan konjugasi, yaitu bersatunya zigospora. Lalu di sini ada alga keemasan. Chrysophyta diambil dari kata Yunani chrysos yang berarti emas. Habitatnya di air tawar atau air laut serta tempat-tempat yang basah. Alga keemasan merupakan penyusun utama plankton yang berperan penting sebagai produsen di lingkungan perairan laut. Reproduksi pada alga kemasan juga terjadi reproduksi aksesual dan reproduksi seksual. Reproduksi aksesual dengan cara membelah diri menghasilkan spora motil berflagela yang disebut zoospora. Reproduksi seksual dengan cara membentuk sel khusus yang disebut auxospora. Selanjutnya ada alga merah. Alga merah berwarna merah sampai ungu, tetapi ada juga yang lembayung atau kemerah-merahan. Alga merah umumnya hidup di laut yang dalam, lebih dalam daripada tempat hidup alga coklat. Alga merah jenis tertentu dapat menghasilkan agar yang dimanfaatkan antara lain sebagai bahan makanan dan kosmetik. Reproduksi seksual terjadi melalui pembentukan dua antredium pada ujung-ujung cabang talus, sedangkan reproduksi aseksual terjadi dengan membentuk tetraspora. Diatom. Inti sel dan kloroplast diatom berwarna coklat keemasan, tetapi ada juga yang berwarna hijau kekuningan atau coklat tua. Hidupnya di air tawar, laut, dan daratan yang lembat sebagai plankton atau bentos. Diatom yang mati di lautan akan mengendap di dasar laut menjadi tanah diatom. Tanah diatom berguna sebagai bahan penggosok. Pada saat diatom bereproduksi secara aseksual melalui mitosis, hipoteka dan epitika memisah. Setiap bagian akan membentuk bagian baru di dalam bagian yang lama. Setelah mencapai ukuran minimum, diatom kemudian bereproduksi secara seksual. Ciri-ciri dan perbedaan alga. Di sini saya mengambil dua jenis ganggang yang berbeda. Yang pertama, Turbinaria fucus sargassum dan Chlorella ulva spirogyra. Perbedaannya di sini di pigmen, habitat, bentuk talus, dan cara bereproduksi. Reproduksinya juga dua, aseksual dan seksual. Inilah perbedaannya. Terus di dinding sel dan peranan dalam kehidupan sehari-hari. Alga yang menguntungkan. Wah, ternyata alga ada yang menguntungkan. Yang pertama ada Schlorella. Schlorella dimanfaatkan sebagai bahan makanan tambahan atau food supplement karena mengandung protein yang tinggi. Spirogyra dimanfaatkan sebagai bahan sayuran karena dapat berfotosintesis. Geledium dimanfaatkan sebagai bahan pembuat agar-agar yang dapat dimakan. Navicula dimanfaatkan sebagai penyerap trinitroglycerin atau TNT pada bahan peledak.
Selain itu dimanfaatkan sebagai campuran semen dan sebagai bahan penggosok. Eucimadi dimanfaatkan sebagai bahan pembuat agar-agar untuk keperluan laboratorium. Kemudian ada laminaria. Laminaria dimanfaatkan di bidang industri tekstil, bahan pembuat gel seperti hand body, bidang makanan seperti es krim, dan dimanfaatkan untuk membuat obat-obatan karena menghasilkan garam sodium, potasium, dan iodin. Selanjutnya adalah Gracilaria. Gracilaria dimanfaatkan sebagai bahan campuran untuk es rumput laut. Selain ada alga yang menguntungkan, ternyata ada juga alga yang merugikan. Apa saja ya? Kita simak. Alga hijau dapat mengganggu suatu perairan yang terlalu subur karena alga ini dapat merubah warna airnya dan menimbulkan bau. Selanjutnya, alga merah bilater, banyak jumlahnya di laut akan menyerap O2 atau oksigen, sehingga menyebabkan populasi hewan yang ada di laut atau ikan akan berkurang atau mati. Demikianlah hasil presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.